mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Selamat berjumpa kembali kita semua di ibadah kita hari ini. Dan sebagai pembukaan kita sama-sama melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan, tiap jam ku ibadah yang akan kami lakukan di hari ini, Tuhan, mari Engkau berkati akan kami semua. Siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, dan urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat nomor 402. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat dan sisa apa yang berikut. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan Tuhan ku dekat. Sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat ini Tuhan sudah tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Mari Engkau terus memberkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala godaan dalam pikiran dan hati kami Tuhan, supaya biarlah firman yang kami dengar saat ini bisa mendapat tempat yang layak, dan bahkan kami dengar dengan baik dan melakukan dalam tindakan nyata. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih pada hari ini terambil di dalam kitab Hosea. Pasalnya yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Hosea pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jadi saya akan membacakan perikop dan juga ayat yang pertama. Lalu teman-teman melanjutkan ayat 2 hingga ayat yang ke-8 dimulai dari singkatnya. Hosea pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf
bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti mengangkat kuk dan tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus bersyukur kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk untuk anak mereka, akan memusnahkan palang-palang milik mereka, dan akan menakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam mengulangi aku dan memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, mengarahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat engkau seperti Siwe. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengar, melainkan melakukannya dalam hari lepas hari. Dari bacaan kita hari ini, dari kitab Hosea, ada satu tema kecil yang saya pakai di sini, yaitu kisah kasih Allah. Nah, buat saudara semua yang diberkati Tuhan, sebagai pemuda-pemudi Kristen yang mengaku percaya sebagai pengikut Kristus, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita merenungkan kisah kasih Allah dalam kehidupan kita. Berbicara soal kisah kasih, pasti teman-teman semua yang sebagai pemuda-pemudi pasti pernah mendengar ada lagu tentang kisah kasih di sekolah. Itu tentang kisah kasih lagu nostalgia, di mana lagu itu menceritakan tentang kisah kasih yang begitu luar biasa antara dua orang yang menjalin hubungan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang kisah kasih Allah. Dalam kehidupan manusia banyak rasa yang ada, apalagi pemuda-pemudi. Rasa benci, rasa suka, rasa dendam selalu ada. Nah, hari ini saya mau bilang bahwa sebagai pemuda-pemudi yang lebih dahsyat, perasaan yang lebih dahsyat dalam kehidupan manusia adalah perasaan ketika dikhianati. Sebagai pemuda-pemudi, kira-kira siapa yang mau ketika dikhianati? Berbicara soal pengkhianatan, seringkali kita temui di kalangan pemuda-pemudi ketika menjalin hubungan pacaran. Antara kekasih, kalau sudah berkhianat, sudah pasti akan muncul ketidaksetiaan, susahnya setia ya. Dan bahkan bukan hanya itu pengalaman dari pemuda-pemudi. Lagu-lagu country pun banyak cerita tentang pengkhianatan. Dan bahkan contoh lebih dekat lagi tentang pengkhianatan seringkali kita lihat dalam film-film Indonesia. Disitulah yang menceritakan tentang pengkhianatan, perselingkuhan. Bahkan teman-teman semua yang diberkati Tuhan, dari pengkhianatan ada dampak yang terjadi. Bisa saja ada kekasih yang niat bunuh diri hanya karena dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Nah, buat saudara semua yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, di mana dari kitab Hosea ini Allah memperlihatkan secara tepat dan terang-terangan tentang bagaimana rasanya jika kasih, cinta yang kita kasih kepada seseorang itu dikasih dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, tetapi balasan yang kita dapat itu bukan cinta, tetapi yang sebaliknya seperti tadi dalam cerita, yaitu pengkhianatan. Nah, buat saudara semua yang diberkati Tuhan, bahkan kalau kita lihat dalam bacaan ini, Allah tidak pernah memaksa kita untuk mengasihinya. Tidak pernah sedikit pun Dia memaksa kita.
Bisa dilihat ketika kita menyimpang, seperti kita berkhianat. Kita sebagai manusia, kita tidak mau untuk dikhianati. Tetapi secara tidak sadar, kita sudah mengkhianati Tuhan kita. Kita menyimpang. Ketika kita tertekan, kita mencari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan jalan keluar, kita melupakan Tuhan. Itulah yang dinamakan pengkhianatan. Nah, saudara semua yang diberkati Tuhan, di dalam kitab yang baru saja kita baca hari ini, kitab Hosea menampilkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan perasaan, Allah yang penuh dengan amarah, Allah yang penuh dengan air mata, dan tidak lupa juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, saudara semua yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam ayatnya yang kedua tadi, di bagian A, berbunyi, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanmu. Ini adalah bukti kasih tentang cerita bangsa Israel. Allah sangat mengasihani mereka. Allah tetap memegang janji mereka. Allah menuntun mereka keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir, hendak menuju ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, bangsa Israel masih memberontak dengan berbagai banyak hal. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Walaupun terkadang ada amarah, ada murka yang menyala, tapi kita lihat dalam ayatnya yang ke-8 di situ, di bagian terakhir, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serta. Jadi Allah kita itu Allah yang penuh dengan amarah, Allah yang penuh dengan murka, dan bahkan Allah juga yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Tapi ingat bahwa cemburu ilahi itu diberikan lewat teguran kasih. Semua yang diberikan kepada kita itu tidak jauh dari kekuatan kita. Allah tahu kita bisa pikul, Allah memberikan semuanya itu untuk menguji kita. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-8 tadi yang saya bacakan di bagian terakhir, di situ mencatat bahwa Dia adalah Allah yang berduka atas penolakan Israel terhadap dirinya. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, anggap saja bahwa kita ini adalah pacar dari Tuhan. Kita ini adalah pengantin dari Tuhan. Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak mau membagi pengantinnya dengan siapapun juga. Allah tidak mau dengan apapun juga untuk menggantikan kita sebagai pengantinnya Allah. Allah tidak pernah mau siapapun itu, Allah tidak pernah mau. Dan situasi kita atau latar belakang kita mau seperti apapun, Tuhan tetap setia dengan kita. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, Allah yang kita sembah tidak pernah memalingkan wajahnya terhadap kita. Walaupun kita sering berkhianat, tidak mau ikut gereja, walaupun kita janjinya besok mau ke gereja, besok mau ke ibadah pemuda, tapi kalau besoknya kita masih berkhianat dengan tidak hadir, Allah tetap setia. Ingat, Allah tetap setia. Coba dilihat dalam kalangan pemuda, apakah kalau kekasih sudah tidak setia, kekasih sudah mengkhianat, apakah mau tetap setia? Sebagai manusia, kalau sudah berkhianat, yang namanya berkhianat, sudah pasti kesetiaan itu akan berkurang. Mau seperti apapun, pasti akan berkurang. Tetapi mari, hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kisah kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahwa walaupun semua orang meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah. Walaupun sering kita menyakiti hatinya, sering mementingkan diri sendiri, sering mementingkan hubungan kita dengan kekasih, tapi Tuhan tidak. Mau hari ini ibadah pemuda misalnya, kalau ibadah pemuda jam 3, lalu pacar minta ketemu jam 3, lebih memilih yang mana? Kalau tidak mau ketemu, sudah pasti dikatakan berkhianat dan pasti putus. Tapi kalau dibandingkan dengan ibadah, sudah pasti kita bilang minggu depan masih ada. Tetapi secara tidak sadar, itulah bentuk pengkhianatan kita kepada Tuhan. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, kita melihat kasih Allah itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Allah menderita
Dan bahkan ada satu harapan ketika dia rela menderita dan mati untuk menebus dosa kita dengan cara punya harapan, yaitu suatu saat penantinya itu atau kekasihnya itu adalah kita bisa dapat kembali kepada jalannya, yaitu jalan kebenaran. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, dari kitab Hosea dan bahkan sampai kepada Yesus membuktikan bahwa Allah memiliki kerinduan bagi kita semua, bukan untuk menghukum tetapi untuk mengasihi kita. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, bahkan Allah itu sangat mengasihi kita hingga Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi saudara semua yang diberkati Tuhan, pulanglah dan tetaplah renungkan kisah kasih Allah dalam kehidupan kita dengan terus mengingat dari firman-Nya di Yohanes pasal 3 ayat 16. Itulah bukti kisah kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita sama-sama menyanyikan firman ini dari pujian Kidung Jemaat nomor 381. Kidung Jemaat nomor 381. Yang Maha Kasih yaitu Allah dan kata-kata selanjutnya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan sepanjang ibadah kami hingga saat ini boleh dapat selesai dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang melalui kami hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu merenungkan kisah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami, karena hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344. Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih dan seterusnya.